Shalom, perkenalkan nama saya Yohani Trilaras Nova Francisca Sinaga dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari jelaskan mengapa karena sifat Allah yang adil, Allah harus mengorbankan Yesus Kristus mati di kayu salib. Hukuman dosa adalah kematian. Allah menciptakan dunia dan manusia dengan sempurna. Namun ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, Allah harus menghukum mereka. Seorang hakim yang membebaskan pelanggar hukum bukanlah hakim yang baik. Demikian pula tidak adil kalau Allah mengabaikan dosa. Mati dalam neraka merupakan hukuman yang adil bagi dosa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 23. Perbuatan amal sekalipun tidak mampu untuk memperbaiki segala dosa yang telah kita lakukan selama ini terhadap Allah yang suci, dibandingkan dengan kebaikannya. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya pasal 64 ayat 6. Sejak dosa Adam, setiap orang telah berdosa dan tidak taat kepada hukum Allah yang adil. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa tidak hanya mengenai hal-hal seperti membunuh atau menghujat saja, tapi juga termasuk ketika seseorang berdusta, serakah, dan mencuri. Bahkan cinta uang atau membenci musuh kita saja sudah melakukan perbuatan dosa. Karena dosa, setiap orang akan mengalami kematian, terpisah dari Allah untuk selamanya di dalam neraka. Allah mengorbankan Yesus untuk dosa. Dengan mengutus Yesus ke dalam dunia, Allah memenuhi janjinya mengenai juru selamat bagi manusia. Berbeda dengan kita, Yesus tidak pernah berdosa. Karena itu, Allah mengorbankan Yesus sebagai pengganti kita yang sempurna. Dia menanggung hukuman yang sepantasnya dia tanggung, yaitu kematian. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berbunyi, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, Yesus lebih dari sekadar seorang nabi, karena Allah telah membuat dia menjadi juru selamat dan Tuhan. Selama hidupnya, orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya untuk kesembuhan dan pengajarannya. Pada waktu yang telah ditentukan Allah menyerahkan Yesus untuk dikorbankan bagi dosa. Orang banyak berseru, salibkan dia, tentara memukul, mengejek, dan menyalibkannya, sebagaimana telah dinubuatkan Yesaya. Yesus memang disalibkan di antara dua orang penjahat dan dikuburkan dalam kubur orang kaya. Namun dia tetap tinggal dalam kuburan. Karena Allah telah menerima korbannya, Allah menggenapi nubuat lainnya dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dalam Mazmur 16 ayat 10. Selanjutnya yaitu mengapa Yesus atau Isa harus mati. Yesus harus mati karena manusia tidak bisa masuk Firdaus dengan amal ibadah kita sendiri. Ingat, Allah yang suci tidak dapat membiarkan dosa sekecil apapun tidak dihukum. Jika kita harus bertanggung jawab dosa kita sendiri, kita akan menderita di dalam neraka. Puji Tuhan, Dia memegang janjinya dengan mengutus dan mengorbankan Sang Pengganti yang akan menanggung dosa orang-orang percaya kepadanya. Injil mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang benar mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia telah menerima perdamaian itu, atau hubungan yang dipulihkan dalam Roma pasal 5 ayat 6-12.